Polsek Jombang, nama ini di Reskrim yang sempat hadir di aula Polsek Jombang. Adapun pada pagi ini kami akan melaksanakan press release terkait ungkap kasus pembunuhan dan atau penganiayaan mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polsek Jombang, Polres Muara ini. Mungkin rekan-rekan media sudah mengetahui pada Sabtu kemarin pada tanggal 26 November 2022 itu sempat viral ataupun diberitakan melalui Facebook terkait diduga pembunuhan di Kampung 2 RT 007 Desa Sukamenang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Muara Enim. Jadi rekan-rekan, adapun dasar dari perkara ini yaitu adalah LPB nomor 123 garing 11 Romawi garing 2022 tertanggal 30 November 2022. Perkara ini melanggar pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Ini disangkakan ya, karena perbuatan ini menghilangkan nyawa seseorang ya, dengan ancaman pidana hukuman 15 tahun dan atau 7 tahun penjara, di mana waktu dan TKP-nya kita ketahui pada Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB di dapur rumah pelapor. Ya, di sini dalam angka pelapor ini adalah suami korban, Bapak Burhan, di Kampung 2 RT 007 Desa Sukamenang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Muara Enim. Ya, terduga pelaku, ya rekan-rekan bisa lihat sendiri, kita sudah hadirkan, merupakan anak korban, ya, anak kandung korban dengan nama ataupun inisial IWS, umur 20 tahun. Ya. Modus operandi yang kita dalami dalam perkara ini adalah ini pertama sekali rekan harus bisa mencatat juga, ini digarisbawahi, pelaku menurut kesaksian dari orang tua, dalam hal ini adalah suami korban yang merupakan bapak tiri, ya bapak tiri dari saudara IWS. Ini saksi-saksi menerangkan bahwasanya diduga IWS ini mengalami gangguan kejiwaan, namun ya kita tidak bisa memberikan statement ini melainkan pihak rumah sakit. Dalam hal ini adalah rumah sakit kita rujuk ke Erladi Bahar. Ya, nanti biar pihak rumah sakit yang memberikan keterangan valid apakah saudara pelaku mengalami gangguan jiwa atau tidak. Ya, apabila gangguan jiwa, ya menurut KUHP juga akan kita hentikan. Tapi kalau memang dia tidak masuk dalam gangguan kejiwaan, perkara akan tetap kita laksanakan lanjut tahap penyidikan. Kemudian modus selanjutnya ini menurut kesaksian juga pelaku ini pernah meminta ke almarhumah korban yang kita tahu ibunya sendiri untuk diberikan HP. Ya, jadi kita dalami menurut pelaku yang bisa kita ambil keterangan sampai saat ini pernah sakit hati karena tidak diberikan HP oleh ibunya. Nah, jadi dimungkinkan ini merupakan salah satu pemicu juga ya, terkait terjadinya pembunuhan pada Sabtu pagi. Barang bukti kita amankan ya pada saat ini baju pelaku yang digunakan ya, warna biru ya, warna biru ini digunakan. Kemudian nah, ini alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa ya, ini adalah ibu korban ya, dengan cara dipukul berapa kali? 3 kali ya. Pertama kali dia pukul, ibunya menurut pengakuan diduga pelaku masih sadar. Kemudian dipukul lagi sampai ketiga kalinya
sampai ibunya itu tergeletak di dapur. Kronologis kejadian diketahui pada hari Sabtu sekitar 05.30 terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Peristiwa pembunuhan tersebut berawal dari Pak Burhan, suami korban, sekira pukul 3.00 pergi untuk menyerat pohon karet yang berada di Dusun 2, Desa Sukamenang, di mana kebun karet milik pelapor tidak jauh dari rumah pelapor yang berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah pelapor. Kemudian suami korban kembali ke rumah untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, suami korban kembali lagi ke kebun. Namun saat kembali ke kebun, pelapor mendengar suara ada pukulan, benturan. Ya, kita tidak bisa menduga benturan dari mana, tapi mendengar suara benturan di dalam rumahnya, tepatnya di dalam dapur. Kemudian pelapor karena merasa curiga kembali ke rumahnya. Kemudian saat membuka pintu belakang, pelapor sudah melihat istri korban yang bernama almarhumah Rohila sudah dalam keadaan tergeletak dengan keadaan luka di bagian kepala dan bersimbah darah yang keluar dari hidung dan telinga. Kemudian pelapor langsung minta pertolongan. Itu kronologis kejadian. Kemudian kronologis penangkapan, ya rekan-rekan tahu ya, kita dari kejadian pada tanggal 26 November pada hari Sabtu sampai hari apa? Kamis ya. Hari Kamis tanggal 30 melaksanakan penyisiran baik itu dari Polsek Jombang sendiri maupun teman-teman yang ada ataupun warga di sekitar desa. Kita minta pertolongan. Alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 30 November sekira pukul 17.30 ya, rekan-rekan ataupun tim Puma Polsek Jombang melaksanakan penyisiran di mana? Jalan Batubara KM 13 menemukan ataupun bertemu dengan yang diduga pelaku dengan ciri-ciri yang sudah pernah kita sebutkan di pemberitaan awal ya. Alhamdulillah pelaku saat diamankan tidak melaksanakan atau tidak melakukan perlawanan, sehingga kita juga dari tim unit reskrim Polsek Jombang, tim Puma persuasif dengan terduga pelaku. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan terkait perihal kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polsek Jombang. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes kejiwaan dari pihak terkait. Nah, gini. Tadi sudah kami jelaskan Pak rekan pers, rekan media. Dugaan ini baru dari saksi-saksi. Itu baik dari suami korban. Baru belum diperiksa. Ya, dari suami korban itu merupakan ayah tiri dari pelaku. Kemudian tetangga para tetangga. Nah, karena selama bergaul di dalam desa sudah ada menunjukkan gejala-gejala gangguan jiwa, tapi kita tidak bisa menetapkan karena rencana setelah kami rilis ini akan kami bantarkan ke rumah sakit Radhi Bahar untuk melaksanakan observasi. Ya, ataupun di asesmen apakah pelaku mengalami gangguan jiwa atau tidak. Ya, karena itu sudah ada ahlinya. Ya, karena rekan-rekan media mau pegang pakai sarung tangan, ini lumayan berat. Nah, ini masih ada, maaf ya, masih ada darah. Ya, jadi kita duga pemukulan di kepala itu mengenai ujung, yang mengakibatkan luka robek terlalu dalam. Jadi waktu kejadian itu kau tahu kau ngebuk siapa? Tahu. Siapa kau gebuki? Ibu. Ibu. Oh, jadi tahu tak mak kau dekati lagi? Enggak. Enggak. Kau gebuki berapa kali? 3. Di mana? Di rumah. Di rumah. Daerah kepala. Bagian apa? Badan apa kepala? Kepala. Jadi sekarang nyesel enggak? Misal. Nyesal ya. Apa ngapo kau sangkan ngebuki mak kau tuh? Bingung, pusing. Bingung, pusing. Pak, kegiatan beliau ini sehari-hari apa Pak? Kami penyadap karet. Penyadap karet. Sehari-hari yang
membunuh ibunya sendiri itu pekerjaannya apa? Pengangguran kelas berat. Oh, pengangguran. Apakah memang dari dulu dia apa mempunyai atau eh, agak diduga tidak waras? Diduga Ya memang ya tuh. lah dari lahir atau anu Pak? Oh. Bapak dengar informasi tadi selaku Bapak sambung. Sudah berapa tahun Pak? 3 tahun setengah. Oh, jadi latar belakang si diduga pelaku belum tahu nian ya Pak. Dia ini berapa beradik Pak? Pak beradik. Tapi di rumah itu cuma Cuman bertiga ya. Yang lain sudah. keluarga yang satu yang pada pesantren. Ya. Jadi waktu kejadian pas Bapak pulang dari nyadap karet, ya dari rumah ke kebun karet itu sekitar berapa meter lah? Ya kurang lebih 50 meter. Oh, dekat situ lah Pak ya. Masih dengar suara itu. Apakah Ancak pernah dia mengatakan terlebih dahulu untuk pembunuhan? Seringkali memukuli ibunya sendiri atau bagaimana? Baru inilah.